Dan ini juga saya lihat ini dari zaman dulu ya, dari Orde Lama dan Orde Baru. Ini juga masalah yang sifatnya politis, apalagi kalau masalah swasembada beras ini. Nah ini mungkin supaya masyarakat juga nggak simpang siur, kan di sini ada Bulog juga di sini. Dan ini bagaimana sih sebenarnya kalau dari kacamata Mentan ya, beras ini harus dikelola gitu istilahnya, karena tidak bisa dipungkiri negara tetangga kan mereka istilahnya harga berasnya juga bisa jauh di bawah harga beras Indonesia, dan konsumen kan juga perlu mendapatkan pilihan. Ini bagaimana kita menangani swasembada beras ini dalam arti sesungguhnya? Jadi gini, kalau kita melihat ya perkembangan produksi, kita lihat data, kita gunakan data aja, data terbaru. BPS kan? BPS yang baru, data terbaru, kan ada data baru yang direvisi. Produksi beras kita surplus 2,8 juta. Artinya apa? Positif kan? Yang kedua, Mbak Desi harus tahu, setiap tahun ada pertambahan penduduk 3 juta. Kalau 4 tahun 12 juta, sesuai BPS 12,8 juta. Itu harus bertambah juga produksi kita 12,8 juta orang. Jangan kami dibandingkan dengan Singapura, Malaysia. Singapura penduduknya hanya 5 juta. Kami ini bertambah penduduk 4 tahun. Iya, betul. Itu 12,8 juta. Dan itu pun surplus. Produksi beras. Produksi beras surplus itu kita sudah sepakat. Nggak ada yang lagi yang... dan itu hasil revisi terakhir. Jangan lagi diperdebatkan. Maaf, aku ulang. Produksi beras surplus. Jagung ekspor. Menyetop impor 3,6 juta. Bawang merah ekspor. Dulu impor. Kambing domba ekspor. Ayam, telur ekspor. Sudah 7 produk komoditas strategis kita. Tapi ya mungkin kalau dalam hal beras ini memang harus ada kerjasama yang lebih erat lagi antara perdagangan dan juga pertanian dan juga Bulog ya. Nah tapi kalau saya lihat ini kan juga Pak Mentan sering dipusingkan ini masalah mafia pangan dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana? Karena ya masyarakat juga kan harus paham lah. Karena pemerintah juga kan tidak suka nih ada beberapa yang sudah ditetapkan sebagai mafia dan ada sanksinya lah istilahnya. Ini bukan sesuatu yang bisa dibenarkan kan. Jadi Mbak Desi, dulu banyak orang mengatakan itu mafia hanya dikambing hitamkan. Sekarang aku katakan benar adanya. Mbak Desi tahu yang proses hukum selama periode kepemimpinan Jokowi JK itu 782 orang perusahaan proses hukum. Tersangka 409 orang dan perusahaan. Kami blacklist itu ada 15 dan insya Allah dalam waktu dekat kami blacklist lagi 21 perusahaan. Kami tidak ada kompromi bagi orang-orang yang ingin mempermainkan nasib rakyat kecil, nasib petani. Kami pertaruhkan segalanya demi petani ini. Pasti disibukkan dengan hal-hal itu juga. Karena banyak kepentingan juga kan salah dalam satu mafia ini. Aku beri contoh satu, Mbak Desi. Impor bawang putih itu 5.000 dari China. Tiba di Indonesia 50.000. Itu 1000%. Kalau dia jual 30.000 itu 800%. Ini middleman mengambil keuntungan terlalu besar. Nah, sehingga menarik kan, lihat inflasi turun drastis, tapi petani sejahtera. Kenapa? Middleman-nya ini, supply chain-nya ini kita tekan, mafianya ini jangan bermain-main di pertanian lah. Ini nasib orang rakyat kecil. Kita harus bela mereka. Mereka saudara-saudara kita. Kami pernah meneteskan air mata di satu tempat di Sumatera, melihat petani kan perempuan di sana yang kerja tani, pakaian compang-camping, menggunakan apa namanya menggunakan alat tradisional apa adanya. Dia belum dapat bibit waktu itu, dia belum dapat traktor pertama kami jadi menteri. Kami tidak tega melihat saudara kita. Ini terkadang orang tidak pernah rasakan. Ini hanya mencari satu apa namanya 1 ton 2 ton produksi jagung untuk makan, tapi dia diganggu dengan katakanlah ada mafia mempermainkan. Ya, jangan serakahlah kita bernegara. Nah ini menurut saya ini pentingnya, karena selama ini kalau kita bicara mengenai petani itu
mereka diposisikan dalam yang ekonominya lemah dengan kemiskinan, keterbelakangan, dan skalanya itu kecil. Tadi kan disebut misalnya 10%, sementara yang besar-besar itu bisa 80%. Nah, ini bagaimana supaya memperkuat ya petani kita tuh menjadi istilahnya itu profesi yang profesional. Jadi kalau kita misalnya ada ininya lah, industrinya lah, agrobisnisnya, jadi semacam mengelolanya seperti perusahaan, seperti korporasi, kan harus diarahkan seperti itu, apalagi kalau menggunakan teknologi dan. Nah, memang ini gagasan besar Bapak Presiden. Ke depan mau tidak mau. Kita sudah lakukan sekarang di tempat ini. Itu gagasan Presiden, koperasi dikorporasikan supaya mereka kuat. Jadi ada empowerment ya petani. Kemudian edit value-nya yang paling besar ada di processing, packaging dan seterusnya. Nah, mimpi besar kita nanti di sini adalah hasil produksinya petani naik 300% dari 2 ton menjadi 6 ton. Kemudian planting index-nya dari 1 menjadi 3, berarti sudah 6 kali lipat. Semua ini 100% diterima oleh petani. Setelah itu dijual ke koperasi yang dikorporasikan. Dan ini dipimpin oleh CEO yang profesional, paham terhadap harga pasar dan seterusnya. Nah, kemudian petani punya saham di sini 49%. Saya ulangi, 100% seluruh produksinya diterima petani sendiri. Tetapi di processing petani dapat lagi 49%. Jadi untungnya berlipat-lipat kali. Bisa naik 6 kali lipat pendapatan petani. Tapi dikelola secara profesional. Nantinya ada RMU. Jadi keluar di sini sudah packaging semua. Iya, langsung dikirim supermarket. Iya, karena kita lihat misalnya seperti negara Thailand itu. Iya. Itu agrobisnis itu ya memang seperti industri. Iya. Jadi kita misalnya memproduksi mobil lah istilahnya, mereka memproduksi yang namanya buah kalen. Benar. Durian Thailand itu kan bisa 365 hari kita nikmati. Jadi bukan dengan musiman, dengan menunggu kalau paceklik atau tidak, tapi memang harus dikelola secara berkesinambungan. Itu kapan ya kira-kira kita bisa mencapai di mana daya saing petani kita itu kuat, tapi juga profesionalisme dan orang bangga jadi petani, bukan justru meninggalkan petani ini. Dari segi sosial dulu ya. Ini kan kita melakukan transformasi sosial. Kita menggunakan teknologi, kemudian sebagian bergeser masuk ke industri. Jadi ada RMU dan seterusnya, ada proses pengeringan dan seterusnya. Nah, ada ininya lah, supply chain-nya lah. Supply chain-nya. Nah, sekarang pemuda tani yang turun, yang kami beri nama Gempita, Gerakan Pemuda Tani Indonesia, sudah ada 300.000. Ini milenial semua ini? Iya. Dan kita bisa lihat. Tertarik anak-anak muda sekarang untuk menjadi tertarik petani. Karena bisa menggunakan traktor, ekskavator, semua menggunakan peralatan yang canggih, sehingga dia bangga menjadi petani. Dan saya selalu sampaikan, mau kaya jadi petani. Konglomerat, 10 konglomerat Indonesia, itu 8 bergerak sektor pertanian. Jadi kalau mau jadi konglomerat, jadi petani. Yang terberat adalah menghadapi mafia dengan afiliasinya. Karena kita dari seluruh bidang bisa bermunculan, bajunya berbaju orang baik-baik, tapi ternyata afiliasi mafia. Jadi paling berat mafia. Kenapa? Mereka bisa menghancurkan seketika nasib petani.